Perkenalkan, nama saya Jelita Mebarbi Rosyal Jelina Sitompo. Saat ini saya menginjak di kelas 12 di SMA Negeri 7 Pekanbaru. Prestasi saya saat ini yang pertama, sebagai Sports Runner Up di PESDA 2022 atau bisa dibilang sebagai dutanya Rio Pos. Lalu yang kedua, saya pernah menjabat sebagai Duta Wisata Riau Berbakat 2024, lalu sebagai Putri Pelajar Riau 2024 yang acaranya di Jakarta, lalu sebagai Putri Pelajar Best Catwalk 2024 dan juga sebagai model International Fashion Week yang diacarakan di Heritage pada tahun 2024 kemarin. Harapannya untuk tahun ini semoga diri saya semakin berkembang dan menjadi motivator bagi semua orang dan bisa memanfaatkan apa yang ada dalam diri saya dan perkembangkan bakat-bakat saya. Hari yang tertentu pada waktu Mas SMA ini 7 Desember 2020 ya. Bu, untuk prestasi kita Bu, itu banyak prestasi kita untuk tahun 2004. Kira-kira apa nih? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Siswa kami dari SMA Negeri 7 Pekanbaru cukup banyak telah meraih prestasi-prestasi di luaran sana. Di bidang pendidikan, eksakta mungkin, ada fisika, kimia, matematika, PPKN, bahkan BK pun ada, kita ikutin lomba-lombanya Mapel. Itu yang istilahnya kurikulum ya, eksakta nak. Yang di samping itu ada lagi yang non pelajaran, misalnya seni, olahraga, cukup banyak juga. Nah, mungkin lebih tepatnya ke anak-anak kita aja yang menjelaskan langsung nih. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Roger Vanista Ramadeus Menjunta. Saya sekarang berada di kelas 11. Baik, untuk prestasi saya sendiri yang saya raih itu lebih banyak di dalam bidang seni. Yang dimana pada semester lalu saya mendapatkan peringkat 3 di lomba FLS 2N cabang vokal solo putra di tingkat kota, dan juga pada bulan Juli di saat audisi Gita Bahana Nusantara 2024 saya mendapatkan juara pertama dan lolos untuk ke paduan suara di Gita Bahana Nusantara yang tampil pada tanggal 17 Agustus 2024 yang lalu di Istana Merdeka, Jakarta. Nah, baik, untuk target saya tahun ini untuk lebih sukses ke depannya itu mau vokal solo putra ini dapat melaju ke tingkat nasional di FLS 2N. Ya, untuk di FLS 2N ya. Baik, terima kasih. Waktu selama tahun 2024 untuk di bidang perkenalkan, nama saya Fatihara Syarsyad dari kelas 11-4. Prestasi saya waktu tahun 2024 itu saya pernah mengikuti lomba kompetisi sains wilayah Pekanbaru, itu kompetisi kimia. Saya berhasil mendapatkan juara 4. Untuk yang tahun sekarang alhamdulillah juga sempat jadi finalis di Olimpiade Kimia. Itu walaupun nggak sampai jadi pemenang, tapi dilihat dari banyaknya peserta itu seriau, dari 280 peserta saya bisa dapat peringkat
39. Yang itu menurut saya itu udah kemajuan terbesar saya. Jadi untuk tahun ini insya Allah saya akan mengejar sampai mengejar OSN di bidang kimia hingga tingkat nasional, kalau bisa sampai internasional. Nah itu kan kalau lawan dengan kita, Iya. tidak apa saya itu untuk lebih meningkatkan Pastinya belajar lebih giat, terus ikut pelatihan, perbanyak tryout juga, terus juga yang pastinya untuk menyelesaikan dulu lah pelajaran dari SMA ini yang basic-basic dari kimianya gitu. Itu belajar itu pengaruh nggak? mempengaruhi. Ada belajar lain gitu kan? Nah, Pengaruh nggak? pengaruhnya maksudnya? Kayak Oh, sebenarnya kalau kita pandai mengatur waktu itu tidak mengganggu. Itu tergantung ya memanage waktu. Apalagi memang harus banyak yang direlakan kayak ekstrakurikuler, mungkin kita harus sedikitkan lagi yang dulunya banyak, sekarang udah ditipiskan. Terus juga memang luangkanlah banyak waktu untuk belajar kimia tersebut. Harapannya itu tadi, yaitu semoga tahun ini bisa lolos Olimpiade Siswa Nasional Kimia tingkat nasional. Oke, baik. Perkenalkan, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mayor Alarianda Wido Marbun. Saya kelas 11. Untuk prestasi yang sudah diraih di 2024, itu yang pertama saya sempat mengikuti yang namanya kegiatan Green Youth Movement, yang dimana di kegiatan Green Youth Movement terbagi menjadi di dalam satu provinsi itu kan senasional Green Youth Movement. Nah, secara nasional itu di provinsi-provinsi ada yang namanya simpul belajarnya. Nah, simpul belajar itu adalah tempat siswa-siswa dikumpulkan. Biasanya itu merupakan kantor atau unit dari unit yang ada di bawah KLHK. Nah, kebetulan saya dari simpul belajar BPLHK Pekanbaru kemarin mendapatkan juara 2 di di simpul belajar BPLHK Pekanbaru, dan hampir terpilih untuk menjadi utusan untuk pergi ke Jakarta mewakili Provinsi Riau. Tetapi sayangnya karena yang diambil satu perwakilan dari masing-masing simpul belajar, akhirnya saya tidak terpilih. Nah, yang selanjutnya itu adalah kalau di Provinsi Riau, saya kurang tahu, Bang, karena di situ tidak diurutkan secara langsung yang peringkat 1 sampai peringkat sekiannya di Provinsi Riau. Tetapi kalau di simpul belajar itu kebetulan ada diurutkan, dan dari masing-masing simpul belajar itu dipilih satu yang terbaik. Lalu nanti ada lagi penyisihannya lagi, Bang, karena simpul belajar di Provinsi Riau kebetulan lumayan banyak, jadi harus dipilih lagi sehingga dapatlah 3 utusan nanti. itu di tahun berapa tuh? Itu Tahun 2024. Nah, di tahun ini apa upaya dia untuk tahun ini? Upaya saya di tahun ini kebetulan saya mengikuti Ada target dong gitu. saya kebetulan menekuni OSN Matematika, Bang. Jadi saya untuk tahun ini harapannya saya ingin di OSN Matematika supaya tembus ke tahap berikutnya, paling tidak ke tahap nasional jika memungkinkan. Nah, lalu saya ingin mengikuti lomba-lomba bisnis plan yang mana sempat saya menangkan juga di tahun 2024, juara 1 lomba bisnis plan di UPBI. Saya ingin mengikuti lagi dan menekuni lagi di lomba bisnis plan. Enggak, Bu, secara offline. Iya, tatap muka. Tapi itu ada pasaran. Ya, Mau ke nasional nih. iya, Bang.
Upayanya apa? Upayanya yang pertama tentunya harus lebih giat lagi Bang belajarnya. Nah, itu terutama di matematika kalau matematika itu kan masalah soalnya itu kan selalu berganti-ganti Bang, selalu update. Nah, jadi mungkin yang dapat dilakukan itu adalah dengan memperbanyak latihan soal dan membiasakan diri untuk mengerjakan soal-soal. Untuk matematika sendiri lah. Sekolah mana kira-kira yang paling ambil? Dharma Yuda Bang. Dharma Yuda. Jelas Dharma Yuda. Untuk ngalahin itu gimana? Ngalahin kalau bisa Bang, Ada pelatihan lagi ya? kalau bisa mengikuti pelatihan Bang. Iya. Ini perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Natalia Roskalisti Imbokimovo. Untuk saat ini saya sudah duduk di kelas 3 SMA. Untuk pencapaian saya sendiri, kebetulan puji Tuhannya saya menggeluti dua bidang, di bidang akademik dan non akademik. Tapi lebih fokus ke non akademik kalau untuk antar sekolah lombanya. Kalau untuk di SMA sendiri, dari kelas 1 SMA saya udah ikut fokus. Kebetulan ada guru mentor saya, Bapak Riki Pranata, dan saya ikut ekskul di sekolah teater kecil. Pada saat saya kelas 1 SMA, saya sudah diberikan kepercayaan untuk mengikuti lomba pertama kali itu, kalau nggak salah cipta puisi dan baca puisi umum tingkat provinsi yang ditajuk oleh Nasdem. Puji Tuhannya saya dapat harapan 1 melawan kakak-kakak yang udah kuliah dan orang-orang yang udah kerja. Dari situ saya mendapat pengalaman dan keyakinan bahwa saya ada bakat gitu di bidang seni. Walaupun dengan ada kekurangan, mungkin ada keterbatasan dalam sakit penyakit, tapi menurut saya selama saya mengikuti perlombaan dan mempunyai jaringan pertemanan yang baik di SMA, kalau untuk masalah akademik di dalam kelas tidak terganggu sama sekali untuk mengikuti lomba-lomba di luar sekolah. Dan puji Tuhannya selama 3 tahun saya mengikuti lomba puisi, lomba cipta puisi. Di luar sekolah saya juga di gereja aktif membuat ikut peran andil dalam membuat naskah. Jadi ketertarikan saya ada ketertarikan lebih untuk di bidang seni dan sastra. Kemudian puji Tuhannya pada kelas 11 akhir mau lanjut kelas 12, saya diminta untuk menggantikan kakak angkatan yang di atas, Kak Rara, untuk lanjut ikut lomba FLS 2N cabang monolog. Pertamanya saya agak kurang percaya diri karena saya masih kurang paham gitu mengenai apa itu monolog. Tapi karena ada dukungan pertemanan, ada dukungan orang tua, dukungan di sekolah, membuat saya yakin saya bisa melakukannya. Dan puji Tuhan saya lolos di tingkat kabupaten FLS 2N cabang monolog, juara 1. Kemudian saya mewakili Kota Pekanbaru untuk mengikuti FLS 2N cabang monolog juga di tingkat provinsi. Puji Tuhan dapat juara 1 lagi, dan sehingga saya lanjut untuk membawa nama Riau bersama adik dari Dumai, karena juara 1 dan 2-nya yang masuk seleksi, namanya Nabila Sahira dari Dumai, Binsus Dumai. Kami sama-sama belajar mengenai monolog, mengenai seni, walaupun perjalanan kami berhenti untuk semifinal tingkat nasional, tapi puji Tuhannya kami mendapat peringkat yang bagus. Saya di peringkat 16 tingkat nasional dan Nabila di peringkat 47. Tentunya ini bukan menjadi hambatan, tapi menjadi batu loncatan yang sangat bagus untuk saya, karena apalagi saya sudah kelas 3 dan guru-guru memberikan keleluasaan untuk saya tetap melanjutkan apa yang saya inginkan di bidang saya, walaupun ada sedikit misalnya
keterlambatan memberikan tugas, tapi guru-guru di sini sangat memberikan kompensasi kepada anak muridnya karena sudah memberikan hasil yang baik juga. Jadi ada feedback yang baik bagi teman-teman kalau teman-teman bisa memberikan yang terbaik juga untuk sekolah. Iya, sudah kelas 3. Iya, itu kemarin terakhir kelas 11. Jadi kalau untuk kelas 12 sekarang mungkin akan diberikan kepada adik-adik yang kelas 11 dan 10, lagi masa proses juga. Jadi saya menemani selagi saya menunggu hasil SNBP, saya ikut menemani dan memberikan sedikit arahan dan saran-saran menjadi tim dukung, tim support. Kalau untuk saya sendiri, karena saya fokusnya di bidang seni, jadi harapan saya kemarin kan ada 2 cabang yang kita nggak ikutin. Semoga dengan adanya regenerasi dari anak kelas 10 yang sekarang, siapa tahu FLS 2N tahun ini ada peningkatan, kayak misalnya ada yang ikut fotografi, kemarin nggak ada yang ikut fotografi, terus perkembangan cipta puisi, kebetulan ada teman saya Revanyes kemarin yang juara 2 tingkat kota, jadi ada pertahanan dan pengembangan, itu sih Om. Saya Aisyah Safira Aini, saya dari kelas 10-6. Di tahun lalu saya mengikuti lomba festival teater seprovinsi Riau tingkat SMA, dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 3, dan itu juga berkat teman-teman saya juga dan pembina saya. Iya, kalau nggak salah seingat saya 32 ya, juara 3. Upaya saya untuk meningkatkan ini. Tentu saja saya akan lebih berusaha, lebih sering olah tubuh dan diperhatikan apa kayak yang kurang dari kemarinnya, dan tentu saya berusaha semaksimal mungkin. Dan untuk prestasi di tahun sekarang ini, saya alhamdulillah mendapatkan juara 2 dalam kategori poster Olimpiade Matematika Nasional. Iya. Sabtu di tanggal 15 Februari di Undri tahun 2025. Harapan saya untuk tahun ini, saya ingin meningkatkan prestasi saya selain dari bidang non akademik, saya mungkin ingin mencoba di bagian akademik, karena menurut saya kalau dari non akademik saja itu mungkin masih kurang menurut saya. Jadi saya ingin meningkatkan yang di akademiknya juga. Iya. Ya, sekaligus dua-duanya juga. Karena kalau menurut saya itu tidak memuaskan gitu. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Syawal dari SMA 7 dari kelas 12-8. Saya seorang olahragawan dan saya juga sebagai atlet taekwondo, dan saya pernah memenangkan medali perunggu di kejuaraan Kejurprov dalam membawa nama Inhil, dan itulah prestasi terakhir saya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Niko Fernandos Momora. Saya juga di bidang olahragawan, yaitu atlet silat. Prestasi saya di akhir yaitu di bulan 11, pertandingan apa namanya kemarin ya? Iya. Di Pekanbaru, di Gor Remaja. Tahun lalu tuh
Iya, 2024 bulan 11. Juara 1, Bang. Iya. Kota Pekanbaru. Ya. Apa? Untuk tahun ini untuk mengejar Porprov saya, Pak. Bang. Pengalaman ananda kami di SMA Negeri 7 Pekanbaru, banyak sekali bakat-bakat ananda kami. Mereka punya motivasi untuk maju, mereka punya keinginan untuk berlomba, berjuang untuk mengejar kemenangan. Nah, harapan saya semoga tidak terbatas hanya di berapa 10, 20, 30 anak, mungkin maunya separuh. Ada setengah dari SMA Negeri 7 Pekanbaru mengikuti kegiatan-kegiatan ekskul maupun yang kurikuler, non-kurikuler di luar sekolah. Nah, harapannya supaya banyak piala-piala, piagam-piagam, medali bertaburan masuk ke SMA 7. Nah, misalnya dari olahraga juga ada ya, boxer kita juga ada, cuman nggak bisa dihubungin tadi. Nah, saya berharap ananda kami muncul lebih banyak lagi. Jadi istilahnya sekolah walaupun SMA 7 jangan dianggap walaupun ya sekolah kita sekarang sudah semakin besar, sudah semakin berjaya, karena yang mengharumkan nama SMA 7 adalah anak-anak siswa-siswa SMA 7 sendiri. Semangat buat anak-anak semua ya, kalian harus semangat terus, berjuang terus dan gigih. Nah, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.